Sungai Kampar dengan beberapa kisah sejarah di setiap hulu dan hilirnya. Sejak abad ke-7 telah menggambarkan kepada kita menjadi salah satu peradaban tertua di Indonesia. Tapi kalau kita kaji lagi Sumatera ini, orang mengatakan Sumatera ini negeri Melayu. Mengapa? Karena menurut teori persebaran Melayu dari Pasifik itu sampai di daratan Asia itu, mereka yang terakhir nih arkeolog mengatakan dan ahli bahasa, mereka dari Pulau Formosa. Apa itu Pulau Formosa? Pulau Taiwan sekarang. Dari Taiwan itulah dia terus ke Sumatera, melewati Semenanjung sampai di Sumatera. Kemudian langsung dari Sumatera dia langsung ke Atlantik. Piramida Mesir 2600 sebelum Masehi. Stonehenge Inggris 2000 sebelum Masehi. Borobudur Indonesia abad ke-7 Masehi. Bukti sejarah peradaban itu dibangun tepat di pinggir Sungai Kampar. Kala itu Sumatera disebut dengan sebutan Pulau Perca. Ini adalah warisan peradaban masa lalu, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus tidak terlepas dari rentetan cerita dalam perjalanannya. Datangnya Maharaja Hindi ke Pulau Perca menjadikan daerah di tepian Sungai Kampar mewarisi kemiripan dengan dibangunnya candi yang serupa dengan Candi Asoka di India. Ini dibuktikan dari sebuah cerita turun-temurun bahwa Candi Muara Takus merupakan sebuah hadiah atas permintaan Putri Maharaja Hindi. Wilayah ini secara geomorfologi cukup kuat menyatakan Muara Takus itu adalah pusat Sriwijaya. Karena apa? Karena pantai dulu, pantai itu sampai ke Rantau Berangin tuh. Makanya namanya Rantau Berangin itu Bukit Lindung Bulan. Jadi itu. Jadi betul juga kali kan Bukit Lindung Bulan, bukit yang paling tinggi. Itulah batasnya. Nah, masuk ke dalam itulah pelabuhannya di Pulau Godang. Nama pelabuhannya waktu itu Pulau Godang. Jadi Muara Takus pusat agamanya Pulau Godang. Dan kami menemukan lagi di Bukit Hiang Kemalakewi itu bekas kuburan di situ. Ada makam-makam di situ, ada juga porselin-porselin Cina dari situ kita temukan dulu. Nah, kita yakin kerajaan itu bernama kerajaan di Bukit Hiang Kemalakewi, Kerajaan Katangka. Candi merupakan bangunan suci yang berkembang pada masa Hindu dan Buddha. Bangunan suci ini dibuat sebagai sarana pemujaan untuk para dewa-dewi agama Hindu maupun agama Buddha.
keadaan geografis wilayah Sumatera yang memiliki aliran sungai yang sangat besar mendukung konsep dari kebudayaan penyebaran agama dari India. Om Swastiastu. Kalau saya simak di Candi Muara Takus, bahwa itu merupakan prasejarah, prasasti artinya peninggalan sejarah, bahwa sana ada candi Lingga dan Yoni, artinya ada laki-laki dan perempuan, bahwa yang laki-laki itu adalah merupakan raja yang beragama Hindu, sementara permaisurinya adalah yang beragama Buddha. Dan di sana artinya yang saya sampaikan tadi Hindu ada aliran Siwa, Pak, gitu. Dan perkembangan yang ada di Muara Takus itu tidak terlepas dari perkembangan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Di dalam doa-doa umat Hindu ada menyebutkan doa bagi dewa-dewi mereka yang berada di Candi Muara Takus. Om Swastiastu. Perjalanan Hindu di Riau cukup panjang. Barangkali sudah sejak tahun 70-an umat Hindu sudah ada di Riau, khususnya Pekanbaru. Nah, dengan itu kita coba mulai mencari informasi itu, maka Candi Muara Takus adalah salah satu pilihan kami karena merupakan peninggalan kerajaan pada masa itu yang kami anggap pada masa jayanya kerajaan itu kemungkinan besar di situ ada pengaruh Hindunya, bahwa memang kerajaan Muara Takus itu awalnya adalah kerajaan Hindu. Nah, dari situ kami bertambah keyakinan kami bahwa disitulah tempat yang seharusnya kami untuk mendapatkan air suci itu. Nah, sejak mulai itu ditambah lagi dengan beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada peninggalan-peninggalan prasasti di Candi Muara Takus yang ditemukan. Tapi yang jelas dia berbentuk satu lingkaran besar yang dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran kecil di sekelilingnya sebanyak 8 buah. Nah, ini mengingatkan kami kepada ajaran di Hindu bahwa lingkaran di tengah dan 8 lingkaran kecil yang ada di sekelilingnya itu merupakan pengidar-idar Dewa Nawa Sange. Nah, itu merupakan patung-patung Dewata Newa Sange. Nah, ini yang menurut kami ada kaitannya dengan peninggalan Hindu yang didapatkan berbentuk prasasti di Candi Muara Takus. Candi Muara Takus terletak di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan 13, Koto Kampar. Candi ini ditemukan oleh Cornet de Groot pada tahun 1860. Penamaan Candi Muara Takus pada sebuah literatur yang merupakan hasil penelitian Candi Muara Takus pada tahun 1960 mengatakan bahwa penamaan Candi Muara Takus berasal dari nama sebuah anak sungai yang bermuara ke Batang Kampar Kanan.
Candi yang berbahan batu dari tanah liat ini diperkirakan berasal dari zaman Hindu. Setelah dilakukan penelitian oleh Verbeek dan Van Delden, diungkapkan sebagai bangunan Buddha karena bangunan utama Candi Muara Takus ini adanya sebuah stupa yang merupakan lambang Buddha Gautama. Penemuan Candi Muara Takus sebagai situs agama Buddha terbesar di Sumatera dan dikaitkan dengan penemuan terakhir yang merujuk abad ke-7 memunculkan pendapat baru bahwa Candi Muara Takus menurut J.L. Moynes adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Pengaruhnya selain di Nusantara juga memiliki kekuasaan di banyak wilayah di Asia Tenggara. Candi ini memiliki pondasi berdenah persegi panjang, memiliki 28 sisi yang mengelilingi alas candi. Ini adalah Candi Tua atau Candi Tuo. Candi ini merupakan bangunan terbesar di antara bangunan lainnya di dalam situs Candi Muara Takus. Pondasi bangunan candi ini memiliki 36 sisi yang memiliki bagian dasar, sedangkan bagian atas bangunan ini berbentuk bundaran. Candi Bungsu tidak jauh beda dengan Candi Tua. Hanya saja pada bagian atas berbentuk segi empat. Candi Bungsu berdiri di sebelah barat Candi Mahligai dengan pondasi bangunan memiliki 20 sisi. Candi Palangka terletak di sebelah timur stupa Mahligai. Pada masa itu, Candi Palangka diduga digunakan sebagai altar. Harapan kita ke depan bahwa negeri kita ini punya peradaban sejak zaman prasejarah, masa sejarah, dan masa mutakhir. Kita punya peradaban yang cukup tinggi, yang perlu dipelihara dan yang perlu diwariskan kepada generasi muda kita. Bahwa negeri kita adalah negeri tua, yang memiliki kekayaan, yang masih dapat kita nikmati. Tetapi pada saatnya nanti sumber alam ini akan habis, maka sumber purbakala ini menjadi objek wisata yang paling digemari oleh para wisatawan asing.
Hingga kini, sejarah dan misteri Candi Muara Takus belum terpecahkan. Namun, keberadaan Candi Muara Takus selalu dihubungkan dengan keberadaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Asal-usul dan keberadaan Candi Muara Takus serta hubungannya dengan sejarah merupakan tugas kita. Saat ini, bagaimana caranya agar Candi Muara Takus tetap utuh dan tetap ada sebagai salah satu cerita sejarah tertua di bumi Nusantara. Sejarah dan kebudayaan negeri ini patut kita jaga, karena negerimu, negeriku, negeri Indonesia.